Silakan. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kenalkan, nama saya Jevon Gasali. Saya adalah pendiri pelayanan online bernama Millennial Christian yang bertujuan untuk membawa kejelasan Injil ke generasi pasca modern. Saudara, saya juga baru menerbitkan sebuah buku dengan judul Gospel Immersion, Memahami dan Menghidupi Injil. Kita mungkin tahu saudara apa itu Injil, tapi seberapa dalam kita memahaminya dan apakah kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan dari buku ini, untuk membantu kita bertumbuh dalam hal ini, saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai suatu hal, yaitu hidup untuk Tuhan, di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan atau belong to the Lord. Dan justru ketika kita menyadari hal ini, kita menjadi memiliki arti dalam hidup kita, saudara. Ketika kita sadar bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan, maka hidup kita menjadi berarti. Khotbah ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Sebelum kita baca ayatnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, kalau Engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati menebus dosa-dosa kami, sehingga kami tidak ditinggalkan sendirian di dunia ini Tuhan. Ketika kami tahu juga Tuhan kalau Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami ya Bapa. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran Injil-Mu dan menyerahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudara, mari kita baca di Markus 10 ayat 17 sampai 31. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian firman Tuhan, saudara. Jadi pada waktu Yesus sedang berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, siapa orang ini, saudara? Di Injil Matius dan Lukas yang juga menceritakan cerita kita yang kita baca hari ini, orang ini digambarkan sebagai seorang penguasa muda yang kaya, rich young ruler. Kalau kita istilahnya mungkin crazy rich Surabaya saudara ya di sini ya. Jadi dia sangat kaya, sangat berkuasa. Dia punya harta yang melimpah, saudara. Nah, dia kemungkinan ada di kalangan pemimpin di kaum Farisi atau di rumah ibadah setempatnya. Namun ada satu hal yang mengganggu hatinya, saudara. Dia berlari, dia mengejar Yesus, dia bertelut di kaki Yesus. "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, orang ini seperti memiliki segalanya dalam hidup. Dia punya kesehatan dan kekuatan di masa mudanya. Dia punya kekuasaan dan jabatan. Dia punya harta yang berlimpah. Namun mengapa hatinya tidak puas? Ternyata saudara, tidak ada hal-hal di dunia ini apapun itu, baik kekayaan, kekuasaan, ataupun keprimaan dalam hidup yang bisa membuat kita merasa cukup berarti tanpa ada harapan akan hidup yang kekal. Semua kita diciptakan oleh Allah yang kekal untuk menemukan kekekalan di dalam Dia. Tanpa ada harapan akan hidup yang kekal, saudara, semua yang kita miliki di dunia akan terasa hampa.
Justru ketika kita tunduk kepada Allah yang kekal itu dan mengakui bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan, maka kita menemukan makna yang sejati dalam hidup kita. Jika tidak, apapun kita miliki semuanya akan terasa hampa. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kita mungkin ada di satu tahapan di mana kita berusaha mengejar banyak hal dalam hidup untuk membuat kita merasa berarti. Kita mencari uang, kekayaan, kesuksesan, kasih sayang, yang semuanya adalah hal yang baik. Namun saat kita sibuk mengejar hal-hal dunia ini, kita akan terjebak dalam sebuah ilusi kehidupan. Apa ilusinya, saudara? Jika kita gagal mendapatkannya, kita hancur. Namun jika kita berhasil mendapatkannya, kita mungkin senang sebentar, namun kita merasa hampa lagi. Ada orang kaya pernah bilang kayak gini, saudara. Ya, punya uang senang sih, saya bisa beli barang gitu, bisa bikin saya senang, bahagia. Paling senangnya paling 2 hari, saudara. Setelah 2 hari dia punya barang itu, dia harus mencari hal lain lagi. Itu ilusi kan, saudara, jadinya. Kalau kita gagal, kita merasa hancur. Kalau kita berhasil, kita mungkin senang sebentar, tapi kemudian kita hampa lagi. Nah, saat kita merasa hancur atau hampa, mungkin kita mencari dalam hidup kita, apalagi yang bisa membuat saya merasa bermakna. Di satu titik kita mungkin berlari-lari seperti penguasa muda yang kaya itu dan bertelut kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Namun siapkah kita menerima jawaban Yesus untuk pencarian makna kita, saudara? Apa jawaban Yesus? Ada 2 atau 3 respon Yesus terhadap pertanyaan anak muda ini. Di ayat 18 jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara, apa respons Yesus untuk pertanyaan penguasa muda yang kaya ini? Pertama, Yesus malah bertanya balik. Orang muda yang kaya ini memanggil Yesus guru yang baik. Namun Yesus bertanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Mengapa Yesus menolak panggilan baik ini, saudara? Bukankah Yesus benar adalah Tuhan dan dia layak dikatakan baik, saudara? Apakah ini hanya sebuah ungkapan fake humility gitu, kayak kerendahan hati yang palsu? Sebenarnya bilang, kamu cantik ya? Oh enggak, saya enggak cantik, saudara. Apakah itu yang Yesus sedang lakukan di sini, saudara? Yesus tahu betul kalau dia adalah Tuhan dan memang dia baik, saudara. Lalu mengapa Yesus berkata tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja? Bukankah Yesus itu Allah dan dia baik? Apa yang Yesus ingin sampaikan di sini, saudara? Pertanyaan sebenarnya yang Yesus tanyakan, jika hanya Allah yang baik, mengapa kau katakan aku baik? Jika engkau hanya mengakui aku sebagai seorang guru dan bukan sebagai Tuhan. Anak muda yang kaya itu tentu memandang tinggi Yesus. Dia bertelut, memanggil dia guru. Namun anak muda yang kaya itu tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus bukanlah hanya seorang guru, melainkan juga Tuhan. Nah, kita mungkin bertindak seperti anak muda itu, saudara. Kita berlari mengejar Yesus. Kita bertelut di kaki Yesus. Kita menghormati Yesus. Namun, siapa Yesus untuk diri kita? Apakah Yesus hanyalah seorang guru yang baik? Apakah Yesus hanyalah seorang pemberi berkat? Orang kaya atau sinterklas yang harus kita segani gitu, saudara? Jika kita datang kepada Yesus tanpa menyadari kalau dia adalah Tuhan, maka pertanyaan ini adalah untuk kita. Mengapa kau katakan Yesus baik? Mengapa kau katakan aku baik, kata Yesus? Apakah karena dia sudah memberi berkat? Apakah kita sedang mengelus-ngelus Yesus supaya dia berbuat baik dan memberikan berkat kepada kita, saudara? Ataukah kita sadar Yesus benar adalah Tuhan? Tanpa menyadari ketuhanan Yesus, panggilan baik untuk Yesus hanyalah sebuah ucapan kosong yang tidak berarti. Kedua, Yesus merespons pertanyaan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal, dengan mengarahkan orang muda itu kepada sebagian dari 10 perintah Allah. Yesus bilang apa? Jawabannya sadar, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu.
Jika saudara familiar dengan 10 perintah Allah, saudara dapat membaginya jadi 2 bagian. 4 perintah pertama mengatur hubungan yang vertikal antara Tuhan dan manusia. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, 6 perintah terakhir mengatur hubungan yang horizontal antar sesama manusia. Hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi 4 pertama vertikal, 6 terakhir itu horizontal. Yang satu hubungan dengan Tuhan, satu lagi hubungan dengan sesama. Makanya Yesus merangkum 10 perintah Allah menjadi 2 perintah yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang terbesar, tidak ada yang menentang hukum ini. 10 perintah Allah tadi, 4-nya kasihilah Tuhan Allahmu, 6-nya kasihilah sesamamu manusia. Nah, hal yang menarik di sini, Yesus tidak menyebutkan 4 perintah pertama yang bersifat vertikal dan mengatur hubungan Tuhan dengan manusia, saudara. Setelah mengonfrontasi anak muda tadi, mengapa engkau memanggil aku baik jika engkau tidak menganggap aku Tuhan? Yesus lanjut dengan 6 perintah terakhir yang bersifat horizontal. Mengapa Yesus tidak memberikan 4 perintah pertama yang vertikal, saudara? Anak muda itu sudah berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Yesuslah Tuhan yang padanya dia harus menyembah. Nah, orang muda yang kaya tadi sudah gagal melihat hal itu. Di cerita berikutnya kita melihat bahwa betul ia menyembah hartanya lebih daripada Tuhan. Tapi lihat apa yang orang muda itu katakan kepada Yesus. Di ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, anak muda ini sudah menuruti hukum Tuhan sejak masa mudanya. Namun mengapa ia masih menemukan dirinya berlari dan bertelut di hadapan Yesus mencari cara untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau memang dia sudah lakukan semuanya, kenapa hatinya masih belum puas? Kenapa hatinya masih mencari di sana, saudara? Saudara, ternyata mematuhi perintah yang horizontal saja, mengasihi sesama manusia, tanpa mematuhi perintah yang vertikal, mengasihi Tuhan, hanyalah juga akan menuntun kita kepada kehampaan. Kita mungkin merasa baik, kita merasa kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tapi mematuhi hukum itu tidak bisa menyelamatkan kita. Itulah mengapa hukum bisa memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, tapi hanya Injil Yesus Kristus yang bisa membawa rasa aman dan puas di dalam hidup kita. Saudara, cerita yang kita baca hari ini ditulis setelah kejadian di mana Yesus sebelumnya mengajak para pendengar memiliki iman seperti anak kecil di perikop sebelumnya, saudara. Anak kecil itu dia tidak bersandar pada kekuatannya sendiri. Nah, di sini kita lihat sebuah kontras antara anak kecil itu yang tidak bersandar pada kekuatannya sendiri dengan orang muda yang begitu mengandalkan kebenarannya dan tidak datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Kita akan menemukan diri kita seperti anak muda tadi, sudah berbuat baik, tapi masih hampa, kosong, masih mencari. Kita pikir kita baik, tapi seberapa banyak perbuatan baik kita, motivasinya itu nggak pernah murni, saudara. Berapa sering kita berbuat baik tujuannya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Aku bantu kamu, kamu bantu aku ya. Berapa sering perbuatan kita lakukan itu untuk bertransaksi saja dengan orang lain, saudara. Atau setidaknya untuk membuat diri saya merasa baik. Wih, saya sudah berbuat baik karena saya orang baik. Saudara, kalau memang orang muda itu sudah melakukan seluruh perintah Allah, dan dia pasti tahu Yesus akan mengarahkannya ke perintah Tuhan tadi, lalu apa motivasi di balik pertanyaan tadi? Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Mungkinkah dia sedang mencari afirmasi, saudara? Yesus mengatakan kalau yes, benar kamu baik, kamu sudah sempurna, kamu punya hidup yang kekal. Tuhan, semua itu sudah aku lakukan. Apalagi yang perlu aku lakukan? Nah, kita mungkin mengejar Yesus dan bertelut, namun kita merasa kita ini baik dan layak, saudara, di hadapan Tuhan. Seperti orang muda itu, kita bisa dengan berani datang kepada Yesus berkata,
semua perintah Allah sudah saya lakukan. Namun kita nggak sadar betapa jauhnya hati kita dari Tuhan. Itu ilusi lagi, saudara. Sekarang kita sudah melakukan semua perintah Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Kita menyembah Allah yang lain. Namun kita lihat bagaimana Yesus merespon kepada orang kaya ini. Di ayat 21 dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan apa? Yesus menaruh kasih kepadanya, saudara. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, apa yang Yesus lakukan di sini? Bukankah Yesus tahu anak muda itu gak akan jual hartanya demi ikut Yesus? Yesus tahu, saudara. Tapi yang Yesus lakukan di sini bukan sengaja menaikkan standarnya ke level tertinggi supaya si anak muda itu berdosa. Enggak, saudara. Yang Yesus lakukan di sini adalah Yesus menyingkapkan apa yang sudah ada di hati anak muda itu, tapi dia gak sadar. Hatinya sudah begitu terikat dengan uangnya, namun dia tidak pernah menyadari hal ini, saudara. Yesus tahu anak muda itu akan menolak dia, tapi di sini kita baca bahwa Yesus menaruh kasih kepadanya. Terkadang bentuk kasih terbesar datang lewat teguran. Ketika dosa disingkapkan, itu adalah sebuah bentuk kasih. Apa yang Yesus lakukan untuk mengasihi orang ini, Yesus bukan hanya mengafirmasi atau meneguhkan keselamatan orang itu, tapi Yesus menunjukkan kasihnya kepada anak muda itu dengan menyadarkan anak muda itu akan keberdosaannya, akan keterikatannya akan uang, saudara, akan cintanya akan hal-hal dunia ini. Langkah penuh kasih dan penerimaan itu bukan selalu hanya mengafirmasi, tapi juga menyingkapkan dosa. Bagaimana kita menegur satu sama lain dengan kasih, menyingkapkan dosa, dan menuntun orang kepada pertobatan, itu adalah bentuk kasih. Nah, apa dosa orang muda ini, saudara? Orang muda itu lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan. Ia begitu terikat sehingga ketika mendengar hal itu ia menjadi sedih dan kecewa. Di sini Tuhan menyingkapkan kalau sekalipun orang muda itu sepertinya mengasihi sesama manusia, mematuhi hukum 5 sampai hukum 10, ia tidak betul-betul mematuhi perintah yang pertama. Ada Allah lain di hidupnya, yaitu hartanya. Saudara, ayat ini tentu tidak ditulis supaya kita semua tiba-tiba jual harta sebagai syarat untuk selamat, saudara, ya. Bukan seperti itu. Tidak semua orang dipanggil, dan kalau memang Tuhan panggil, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk orang tersebut. Namun semua orang Kristen, semua kita dipanggil untuk memberikan seluruh hidup kita bagi Kristus. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa berkata, Tuhan, seluruh hidup saya adalah milik Tuhan, kecuali harta saya. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa bilang, Tuhan boleh atur semua hidup saya. Atur semuanya, tapi jangan sentuh seksualitas saya. Nggak bisa, saudara. Kita tidak bisa bilang kalau Tuhan berkuasa atas hidup saya, tapi bukan atas ego saya. Pride saya jangan disentuh-sentuh ya Tuhan. Hidup kita adalah 100% milik Tuhan atau bukan sama sekali. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Pada satu titik kita akan mengindahkan yang satu dan mengorbankan yang lain. Nah, saudara, siapa Tuhan di hidup kita? Siapa atau apa yang memberi kita arti hidup? Siapa atau apa yang kita inginkan di hidup kita lebih daripada Tuhan? Apakah itu uang? Apakah itu seks? Apakah itu hubungan yang kita tidak ingin serahkan kepada Tuhan? Dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak kita. Hari ini kita diingatkan bahwa semua hal baik dalam hidup yang kita jadikan pusat hidup kita akan menjadi Tuhan baru di hidup kita. Hal baik dalam hidup yang kita jadikan pusat kehidupan akan menjadi Tuhan yang baru di hidup kita. Saudara, orang muda itu mendapatkan jawaban untuk pertanyaan tadi. Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus akhirnya memberikan jawaban, ikutlah aku. Namun orang muda tadi tidak siap memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan.
Apakah kita juga sama seperti anak muda itu, saudara? Kita dari luar terlihat berlari, bertelut di kaki Yesus. Namun ketika kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan kita untuk mendapatkan hidup kekal, keberdosaan hati kita disingkapkan. Dan kita pun menjadi sedih dan kecewa sama Tuhan. Saudara, mungkin untuk anak muda itu hartanya yang menjadi Tuhan di hidupnya. Tapi setiap kita juga punya harta kita masing-masing. Sesuatu yang kita anggap berharga, yang kita gak mau lepaskan. Ketika kita datang kepada Tuhan, hal itu disingkapkan, dibukakan. Hal yang sudah ada di hati kita dibukakan. Ini ternyata Tuhan di hidup saya. Bagaimana respon kita kemudian, saudara? Saudara, ayat ini tidak hanya membuat kita merasa bersalah atau berdosa, saudara, tapi ayatnya juga memberikan kita pengharapan dan penghiburan. Di ayat berikutnya 23 dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka. Ini setelah si anak muda tadi pergi ya. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi mereka tercengang, sekarang mereka gempar, saudara. Berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, Yesus memandang murid-murid di sekeliling dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, apa maksud Yesus dengan mengatakan hal ini? Apakah orang yang punya uang tidak bisa masuk surga, saudara? Bukan, saudara, tapi orang yang menaruh pengharapannya pada uang dan begitu terikat dengan hartanya, maka dia susah mencintai dan menyembah Tuhan. Sudah ada Tuhan lain di hidupnya. Tapi mengapa sepertinya uang dan Tuhan itu bertentangan? Bukannya uang itu cuma kertas ada angkanya gitu, saudara. Atau mungkin cuma angka di buku tabungan kita. Kalau kita telusuri lebih dalam, mengapa sebenarnya kita mencintai uang, saudara? Bukan uangnya kan kita mau, tapi apa yang uang dapat berikan kepada saya. Bukan uang yang kita mau, tapi rasa aman akan masa depan, akan hari tua yang uang berikan. Bukan uang kita mau, tapi rasa nyaman. Rasa nyaman kalau uang itu bisa beli apa yang hati kita mau. Bukan uang yang kita mau, tapi rasa berkuasa, dihormati, disegani orang kita mau. Bukan uang yang kita mau, tapi rasa diterima oleh anak saya, keluarga saya, mertua saya yang saya mau. Tanpa kita sadar, semua hal ini, saudara, rasa aman, rasa nyaman, rasa dihargai, rasa diterima, ini sesungguhnya harusnya hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita menemukan semua makna hidup kita, tapi kita mencarinya di uang. Kita meninggalkan Tuhan. Jadi bukan kayanya yang bikin susah masuk surga, saudara, tapi menaruh pengharapan pada hal-hal dunia ini yang bikin kita susah menaruh pengharapan kita di dalam Yesus. Dan semakin banyak hal-hal dunia ini di mana kita bisa menaruh pengharapannya, di sanalah kita semakin susah menemukan pengharapan di dalam Yesus. Saudara, apa hal-hal di hidup kita yang membuat kita susah menaruh pengharapan di dalam Yesus? Apakah itu banyaknya uangmu, atau seksualitasmu, atau waktumu, atau kenyamananmu, atau pekerjaanmu? Apa yang membuat kita susah untuk menaruh dan menemukan pengharapan di dalam Tuhan? Di ayat 24 dikatakan murid-muridnya tercengang mendengar perkataan Yesus tadi. Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar, saudara. Jadi tadi mereka tercengang, sekarang mereka gempar. Wah, siapa yang bisa selamat kalau kayak gitu? Itu emosi yang ada waktu itu, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan hal ini, kenapa mereka gempar, saudara? Karena di konteks pada masa itu,
Orang kaya adalah orang yang bisa beli lebih banyak korban untuk dipersembahkan. Jadi dosanya pasti terhapus. Dosanya terhapus, kalau dia berdosa dia bisa bayar. Orang miskin gak bisa. Nah, murid-murid berpikir, orang yang kaya yang bisa bayar korban aja, dia gak selamat, susah untuk selamat. Apalagi saya, siapa yang bisa selamat? Saudara, kita mungkin menemukan diri kita di posisi yang sama dengan para murid, saudara. Jika orang yang sudah rajin ke gereja, rajin pelayanan saja masih bisa jatuh dalam dosa besar, saudara. Apalagi saya yang masih mencintai dunia ini. Mungkin kita tidak seperti orang kaya tadi, tapi kita seperti para murid, saudara. Tidak mungkin saya bisa berhenti mengejar kekayaan. Tidak mungkin saya bisa mengorbankan seksualitas saya. Tidak mungkin saya bisa meninggalkan hubungan atau kebiasaan yang saya tahu Tuhan tidak mau saya pertahankan. Kita melihat hal-hal duniawi ini begitu memikat kita, saudara. Dan kita tidak bisa. Kita tidak mungkin bisa memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu apa pengharapan kita? Di ayat 27 Yesus memandang mereka dan berkata apa, saudara? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Pertama, saudara, keselamatan kita memang seharusnya adalah hal yang mustahil bagi manusia. Kekristenan mengajarkan kalau kita semua adalah orang yang berdosa. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melawan godaan dunia yang begitu memikat hati kita yang bobrok oleh dosa ini, saudara. Namun Allah dalam kemurahannya memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib untuk memberi kita arti hidup yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak lagi larut dalam pengejaran-pengejaran dan janji-janji palsu dunia ini. Rasa aman kita ada di dalam Yesus yang menjamin keselamatan kita. Rasa diterima kita dapatkan Dia yang sudah menerima kita bahkan ketika kita masih berdosa. Yesus mati bagi kita. Kita yang harusnya gak layak, kita diterima dalam kerajaan Allah menjadi anggota keluarga Allah. Rasa nyaman kita ada dalam Yesus yang memberikan penghiburan. Ada penghiburan dari Roh Kudus di tengah panasnya dampak dosa di dunia ini. Rasa hormat kita serahkan kepada Yesus yang layak menerima segala pujian dan hormat. Saudara, cerita ini bukan satu-satunya perjumpaan orang kaya dengan Kristus, saudara. Di Matius kita juga lihat cerita tentang Zakheus yang bertemu dengan Yesus dan bertobat. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertobatan sejati sesungguhnya membawa kita sukacita, saudara, dalam melepaskan harta duniawi kita untuk mengikut Yesus. Kita tidak melepaskan dengan tidak rela, kita melepaskan dengan rela karena kita sudah menemukan harta yang lebih berharga di dalam Yesus. Seperti dikatakan Romawi Matius, soal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang. Ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya dia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Sudahkah kita menemukan Yesus sebagai mutiara yang berharga itu, saudara? Sehingga kita rela mengorbankan segalanya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk menutup khotbah ini kita lihat, saudara, apa yang kemudian menjadi penghiburan kita. Kita tidak hanya diberikan pengharapan, tapi kita diberikan penghiburan. Di ayat berikutnya masih di pasal yang sama. Ayat 28-31, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan,
ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Di versi Matius, saudara, Petrus itu berkata, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Apa yang kami dapat? Saudara, Tuhan ternyata juga tidak meninggalkan kita sendiri di muka bumi ini. Di ayat 29 dan 30 dikatakan kalau kita akan mendapatkan 100 kali lipat sekarang pada masa ini juga, saudara. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Walaupun disertai dengan penganiayaan, dan di zaman yang akan datang kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, mengikut Tuhan dan mengorbankan segalanya itu gak gampang, saudara. Kita akan mengalami penganiayaan dengan berbagai cara. Kita harus menyangkal diri kita harus pikul salib kita untuk ikut Yesus. Kita mungkin dikucilkan, kita mungkin ditinggalkan, kita mungkin ditolak, saudara. Kita mungkin kehilangan begitu banyak hal di dunia ini. Namun Yesus memberikan 2 penghiburan ini. Pertama, ketika kita meninggalkan segalanya, kita akan menerima 100 kali lipat di masa saat ini. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan ladang. Inilah gereja Tuhan, di mana kita bisa dapat 100x saudara laki-laki, 100x saudara perempuan, saudara. Rumah, ibu, anak, ladang. Itulah gereja Tuhan, saudara. Gereja Tuhan dipanggil untuk hidup bersama di tengah derasnya arus kuat pengaruh dunia yang menggoda hati kita. Ketika kita harus meninggalkan keluarga kita untuk mengikut Tuhan. Ketika kita harus meninggalkan begitu banyak hal di dunia ini demi mengikut Tuhan. Ini yang Tuhan berikan, suatu keluarga Allah, di mana kita dapat berjalan bersama, saling mengingatkan, saling menegur, saling mengasihi. Ketika kita lihat begitu sulit meninggalkan hal dunia ini, lihat kepada saudara-saudara kita, lihat kepada komunitas kita, saudara. Orang-orang di sekitar kita adalah penghiburan yang Tuhan berikan untuk kita bisa berjalan di dunia ini, saudara. Dan kedua, pada akhirnya Yesus berkata kalau pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Itu hal yang dicari oleh anak muda yang kaya tadi, tapi dia tidak mendapatkannya. Itu yang Yesus berikan kepada kita. Di ayat terakhir dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di saat kita merasa kita tidak mampu melepaskan hal-hal dunia ini, saudara, mari datang kepada Kristus dengan segala kerendahan hati kita. Minta kekuatan daripadanya. Minta kekuatan daripada Yesus agar kita mampu melihat kemegahan Injil, melihat keindahan Injil, keindahan karya keselamatannya dan kasih karunia untuk pengampunannya, agar kita mampu menyembah Allah yang sejati. Yesus berkata tadi apa? Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena kita yang terakhir, yang tidak punya pengharapan di dalam kerajaan Allah ini, kitalah yang akan menjadi yang terdahulu, yang pertama. Kenapa? Karena Kristus, dia yang terdahulu, dia yang pertama, tapi dia telah dijadikan yang terakhir, mati di kayu salib sebagai seorang yang dianggap berdosa, agar kita menerima penebusan, pengampunan, dan pengharapan di dalam dia. Kristus yang terdahulu dijadikan yang terakhir, agar kita yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari betapa hati kami rentan, Tuhan, untuk tergoda oleh hal-hal dunia ini dan meninggalkan Engkau. Namun Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah harta kami yang sesungguhnya, Tuhan. Dan apa yang terlihat tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi-Mu, Tuhan. Biarlah keindahan Injil dan karya keselamatan-Mu itu menangkap hati kami yang rapuh ini, Tuhan. Ajar kami untuk menemukan pengharapan kami di dalam Yesus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.